Selamat pagi dan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terima nasihat Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan pujikan, kemanakah kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Amin, Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai pencobaan datang, yang kami tahu Tuhan hanya Kau yang sanggup memulihkan. Sesuatu kami perlukan, kami butuhkan. Amin, haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan. Amin, haleluya, Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan.
kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pujian syukur kami indah dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati Pak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Kiranya tuntunan surgawi turun atas beliau Tuhan, sehingga firman-Nya disampaikan melekat erat dalam hati kami. Engkau juga mengurapi kami semua Tuhan, yang akan duduk diam mendengar firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu merubah kami Tuhan, meneguhkan iman kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih doanya. Selamat pagi semua saudara, shalom. Senang jumpa lagi dengan keluargaku semua. Pada pagi hari ini saya sapa juga untuk semua keluarga yang hadir dalam ibadah online ya saat ini di tempat masing-masing. Tuhan memberkati semua. Dan untuk semua keluargaku yang ada di ruang tambahan ya, yang ada di ruang remaja juga di lantai 2. Puji Tuhan. Sementara masih menyangkal diri sambil terus mendoakan dan menunggu pembangunan tempat ibadah kita selesai. Semua masih terus mendoakan? Ya, sehingga satu hari kita bisa beribadah di tempat yang lebih memadai dan tidak terpisah-pisah seperti ini. Tapi saya yakin sekalipun mungkin sepertinya terpisah secara fisik, secara spirit, di dalam roh Tuhan, kita semua satu. Amin. Nah ini puji Tuhan. Ya, saya sambut juga untuk Saudara Mario dan Saudara Rian. Saya silakan berdiri ini di mana posisi duduknya ini, di ruangan sebelah kanan atau kiri saya, atau di ruang atas, atau di ruang remaja. Oh di sini, iya selamat datang ya, puji Tuhan. Di belakang Pak Wosi persis, saya silakan Pak Wosi memberikan salam. Yang berdekatan salam sambut dengan hangat kasih Kristus, Saudara Mario dan Rian. Ya, anak-anakku Rian dan Mario, ini keluargamu semua ya. Jadi mungkin kalian datang dari tempat yang rada jauh dari kota ini, jauh dari keluarga, tapi semua ini adalah keluargamu. Puji Tuhan. Dan ini bapakmu. Kalau andai kata masih kita belum hafal muka, terutama saya, karena Anda pakai masker ya, minimal saya kan sudah copot masker di sini, lihat, tolong sapa, ya, ini bapakmu. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dengan yang terkasih kemarin bisa sama-sama dan kawan-kawan semua, ya, puji Tuhan. Hari ini saya ajak kita sama-sama terima firman Allah dan kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Semua bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini firman nampak sederhana, tapi memaknai suatu kebenaran yang sangat mendalam. Dan saya ingin semua anak Tuhan mengerti karena ini terkandung muatan janji Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan mengatakan bahwa dia memagari, dia menjadi perisai, ini terjadinya ketika dia memberkati saya dan saudara. Dan supaya tidak kemudian rancu pemahaman sebagian orang Kristen tentang bagaimana hidup diberkati, itu seolah-olah menjadi suatu akibat dari usaha kita supaya kita diberkati. Nah, saya harus kembali kepada prinsip dasar iman Kristen. Untuk memahami sebuah panorama kehidupan itu menyangkut kekekalan sampai kepada kekekalan. Kehidupan alam spiritual dan kehidupan dalam alam nyata ini. Itu menyangkut secara menyeluruh, komprehensif, tidak terpisah-pisah dan memahaminya tidak boleh sepenggal-sepenggal, sehingga mendengar kata diberkati, itu ini kadang-kadang bisa
menimbulkan rasa jealous, iri. Loh kenapa itu diberkati kok saya? Apa saudaraku? Tidak. Nah ini karena pemahaman yang keliru. Kenapa sampai jemaat memiliki pemahaman keliru? Nah di sini yang bertanggung jawab utamanya adalah seorang pemberita firman. Dan dalam hal ini saya identikan karena pemberitaan firman di dalam manajemennya itu sudah sungguh-sungguh seharusnya berada di dalam pengelolaan, penanganan, penggembalaan secara benar. Artinya bisa saja di mimbar ini tidak selalu harus saya. Tetapi tentu saya harus tetap mengontrol seorang hamba Tuhan. Saya tidak terlalu memusingkan masalah denominasi, aliran. Ya, pokok semua dalam pekerjaan pelayanan itu juga tertata karena yang namanya gereja, eklesia itu tubuh Kristus. Pengertian gereja itu universal, sak dunia ini kita keluarga umpamanya ya. Kemudian gereja di dalam artian denominasi yang ada di nasional, di wilayah kita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebetulnya lintas gereja itu ya kita saudara, kita keluarga. Kemudian gereja lokal, ya itu kemudian terbagi-bagi atas denominasi. Tujuannya apa? Di situ Tuhan juga memberikan ya gaya hidup tata tertib di dalam bergereja, di dalam menggembalakan jemaat. Dan walaupun dimungkinkan orang Kristen, Pak saya sekali waktu pas di luar kota berada di sana gereja tabernakel yang ada umpamanya Bethel Tabernakel, kenapa tidak? Iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana ada Pantai Costa Tabernakel Pak. Karena kemah tabernakel tidak ada masalah. Tetapi ketika kita berada di dalam penggembalaan pastoral, itu gembala juga harus menata secara benar. Kemudian domba-domba itu memang dituntun Tuhan, ya saudaraku yang dikasih Tuhan untuk kemudian mengalami proses penggembalaan secara baik. Ada kontrol imbal balik. Jangan saudara ngira jemaat tok yang dikontrol gembala. Kehidupan gembala ini juga sadar bahwa ada banyak kontrol saksi-saksi. Seperti awan di langit dikatakan dalam Ibrani pasal 12 kan. Untuk melihat, dan saya banyak dari awal perjalanan dari masa muda sampai menjalani hidup hampir 40 tahun di dalam proses merintis dan mengembalakan ini, proses pengubahan dalam hidup saya. Melalui apa? Menghadapi keberbagian watak, latar belakang, budaya, etnik ya saudaraku. Berbagai macam klasemen dalam hidup ini, latar belakang dari ya berbagai macam kita ini. Nah di situ saya mesti dibentuk. Saya tidak bisa kemudian berpikir bahwa ya ini harus idealisme saya seperti ini. Oh enggak, saya harus kesampingkan. Idealismenya siapa kira-kira? Firman Tuhan yang harus diterapkan di dalam kehidupan ini. Makanya tadi kembali fungsi kontrol penggembalaan itu. Saudara, firman yang disampaikan oleh andai kata ya seperti yang sudah-sudah. Saya lagi ada tugas oleh sinode karena saya enggak nguber diundang ya. Jadi enggak nguber diundang gereja-gereja, saya menawarkan diri, mau tah gitu ya. Kalau mau ngundang saya katakan tidak ya. Kalau toh saya diundang mau, ingat sudah puluhan tahun saya menyaksikan di depan jemaat yang saya layani tidak nguber amplop. Bagaimana buktinya Pak? Saya nyaris tidak pernah ya mau menerima. Oke saya terima etika tata keramanya, saya doakan di depan jemaat atau majelis, terima kasih ya persembahannya. Dan begitu saya serahkan kembali, ini untuk pekerjaan Tuhan di sini. Itu bukan waktu perjalanan hidup saya sudah surplus. Bahkan masih dalam proses belasan tahun silam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sebetulnya salah gitu loh. Kalau pendeta itu senengannya diundang ke sana, jemaatnya diserahkan orang lain untuk bicara. Bolehkah? Boleh, tapi bisa ngontrol tidak? Masalahnya. Karena ini menyangkut doktrin.
tidak merasa doktrin gereja kita paling benar, prinsip-prinsip kebenaran yang saya paparkan, sampaikan kepada saudara itu paling Yahud, tidak. Tapi paling tidak kita harus punya pendirian. Dengan tanpa mengatakan, wah pandangan ini sesat. Nah itu paling enggak boleh. Saudara-saudara, kemajemukan, kebelbagian di dalam prinsip pengajaran umpamanya, itu adalah bentuk keindahan anugerah Tuhan yang membuktikan bahwa kekristenan itu bukan bentuk agama pembodohan. Maksudnya apa, Pak Gembala? Pokoknya ya, pokok kamu ngerti nggak ngerti percaya, kalau nggak percaya kamu celaka, masuk neraka nanti. Tidak ada begitu. Baca aja Alkitab, kalau nggak ngerti, tidak apa-apa, pokoknya yang penting. Nah itu udah ada prinsip begitu di dalam iman Kristen. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya para hamba Tuhan, organisasi, ya kemudian belajar. Kalau hamba Tuhan tidak mau belajar, saudara lihat aja khotbahnya itu hanya montang-manting seputar mukjizat pertolongan Tuhan. Ya, saudaraku ini ditolong Tuhan, lah itu tidak usah belajar. Tidak butuh kalori betulnya untuk ya konsumsi otak kita. Kalau udah begitu ya sebenarnya nggak boleh makan. Ya jangan makan persembahan. Kan gitu. Kalau khotbah itu kan menguatkan, Pak. Iya, tapi penggembalaan era zaman ini kompleks sifatnya. Kenapa? Satu sisi melalui proses pandemi 2 tahun, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Injil kerajaan itu diberitakan sampai kemana? Ujung apa? Ujung bumi. Melalui apa? Sarana, teknologi, komunikasi. Saudaraku, ya akun-akun sosial media sedemikian rupa sehingga dimungkinkan orang bisa bertemu Yesus, maaf ini ya, saat dia ada di WC. Bisa ngerti kira-kira gambarannya? Praktek ya, dikit ya. Nun sewu ya. Cucuku ya. Nah, dia lagi buka akses YouTube. Salah satunya mungkin khotbahnya gembalamu. Yang mengatakan, engkau butuh pertolongan, engkau butuh jalan keselamatan, engkau butuh anugerah Allah dinyatakan, datang saat ini kepada Yesus karena segala macam usahamu dengan berbagai jerih lelahmu itu tidak akan memungkinkan engkau bertemu dengan berkat. Kalau engkau mungkin hidup dengan pola sosial tinggi, kok berbagi-bagi duitmu, kekayaanmu, hartamu kau bagikan, itu sekedar engkau mendapat ya predikat orang baik, orang yang bersosial tinggi, tetapi tidak akan pernah berjumpa dengan berkat, karena berkat itu ada di dalam tangan siapa? Sekarang saudara yang jawab, ibaratnya audiens saya ini. Tangan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, menangis. Menangis mungkin 2 saudaraku. Rada atos, ya asalnya atos kepalanya saudaraku. Tetapi dengar firman itu luluh. Dan saya meneruskan kadang-kadang khotbah saya kan, ayo engkau yang membutuhkan berkat dari tangan Yesus, sambut tangannya dia yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Doa katakan, aku butuh engkau Tuhan Yesus, aku butuh pertolonganmu Tuhan Yesus, dan aku sambut engkau menjadi juru selamat. Amin. Saya tanya, kebetulan orang itu tidak sempat keluar lagi dari toilet saudaraku. Karena mungkin ngedene terlalu nemen. Terus yang terjadi memang dia sudah ada gangguan. Ya, infak. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Dan ternyata tidak lagi bangun di situ. Pertanyaan saya sederhana, selamat atau tidak? Pak, belum pernah ke gereja loh Pak. Belum pernah ngasih kolektor, belum sempat dibaptis loh Pak. Ya karena dia belum sempat dibaptis. Kalau ada kesempatan dia menolak untuk dibaptiskan, nah itu salah. Karena Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, kamu diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sisi
dampak dari pandemi yang saya katakan itu akademi. Tapi efeknya sekarang counter balik itu begitu semliweran ya di sosial media. Maka ketika seorang pendeta dalam pikirannya penggembalaan, pengajaran masih bersifat konvensional dalam arti tidak memiliki usaha untuk maju, ya, memberikan jawaban kepada berbagai pertanyaan, maka yang terjadi, satu sisi kita senang, banyak orang dengar Injil. Tapi jangan-jangan ada beberapa gelintir orang yang kemudian berpikir secara naif. Oleh karena dia tidak mendapat asupan makanan rohani, mendapatkan pelayanan secara benar di dalam penggembalaan. Nah, ini yang perlu saya katakan kepada saudara-saudara semua. Makanya di dalam kekristenan itu ada penggembalaan secara intens, ya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi kalau tidak, saudara-saudara, ya kemudian kalau jemaat itu hanya berpikir, kan kadang-kadang naifnya cara berpikir kelompok kecil jemaat yang kayak anak kecil, saudaraku, dia cari yang menyenangkan, selera gitu loh ya, menyenangkan. Ya, anak kecil lagi panas dalam atau mungkin gangguan apa di sini nih? Mandel. Oh, saya kira mandel goreng, bukan ya? Amandel ya. Saudaraku ini kasih itu kan roti goreng itu kalau orang kita nyebutnya mandel goreng, iya kan? Nah, ini enggak boleh kan, es krim apa gitu kan enggak boleh, iya kan? Kalau gampang panas dalam, kemudian gigi berlubang, si anak ini maunya apa? Coklat. Apalagi walaupun dia enggak ngerti arti Valentine's Day, tapi dia terkesan kalau hari itu ada banyak apa? Coklat. Nah, dia akan minta, dia akan makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini loh masalahnya. Saya tidak mendiskreditkan profesi seorang babysitter, ya. Karena kalau ada di antara kita babysitter atau perawat anak, ya, saudaraku, yang ngerti firman pasti mengerjakan semua dengan penuh tanggung jawab, apapun profesi kita. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Tetapi dalam pemikiran umum, ya, kalau orang itu tidak punya landasan tanggung jawab yang baik, sampai ada orang itu ya membuat semacam stigma, ya enggak bisa kamu menyerahkan anakmu sepenuhnya itu kepada pelayanmu atau kepada babysittermu, hati-hati. Loh, hati-hati gimana? Ya kalau kamu orang tua itu kan mikir, asupan apa yang kau berikan ini kepada anak itu demi bagaimana kebaikan dan pertumbuhan anak itu secara baik. Tetapi kalau mungkin orang lain yang tidak bertanggung jawab, makanya saya bilang di sini, anak Tuhan boleh jadi babysitter, jadi pelayan, jadi SPG, jadi apapun. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Asal punya tanggung jawab moral. Jadi polisi, jadi anggota TNI, jadi dokter, jadi lawyer. Yang sekalipun ada banyak stigma. Iya, lawyer itu bisa ya mencelok sini, mencelok sana. Saya bilang kalau tidak takut Tuhan. Tapi kalau lawyer takut Tuhan tidak begitu. Dia sadar penting makna kebenaran karena Yesus sudah melakukan proses pembenaran buat kita. Tidak boleh kita kecam, oh, profesi ini hati-hati juga ya kita ngomong, saudaraku. Lah di tengah kita ini juga ada dosennya lawyer. Karena dia dokter hukum dan spesialisasi yang diambil dia mendidik para lawyer muda. Dalam usia masih relatif muda, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, kalau begitu sekalipun ada stigma, distempel masyarakat. Wah, profesi ini biasanya begini. Ya, kaitannya juga dengan maaf ya, saudaraku. Wah, dagang itu ya segitu itu. Saya bilang, jangan ngomong sembarangan loh ya. Tapi kalau yang dagang, pedagangnya ini takut Tuhan, dia pasti kerja benar-benar. Yang setuju katakan amin. Ya kita perlu tanggung jawab. Pendeta juga, profesi boleh pendeta. Tapi kalau dia tidak punya tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, dia bisa asal-asalan. Dan saya tidak setuju walaupun bukan bentuk kecaman. Kalau ada gembala pendeta yang keliling kemana-mana itu. Tidak jelas itu. Ya, kecuali kalau memang, wah saya penginjil. Freelance, wah kayaknya itu resiko juga.
Ini karena mungkin akan banyak calon pendeta, calon penginjil ya. Saya doakan kan untuk orang-orang, bukan cuma saya doakan mungkin dari jemaat kita ini bakalnya ada jadi menteri, jadi bahkan tidak mustahil suatu saat akan ada yang jadi presiden. Minimal cucu cicit kita. Gak ada yang ngamen kan, heran kok imannya kok. Mungkin bakal ada yang jadi presiden. Lu mau ngamen kok pakai digosok-gosok dulu sih. Gumun saya. Kalau nanti akan ada banyak yang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Apapun mesti bertanggung jawab. Begitu. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan mengerjakan semua dengan dasar, aku punya tanggung jawab. Makanya kalau gembala membiarkan domba-dombanya, ya ngajar asal-asalan, saya akan selalu memberi kesempatan. Di dalam forum ibadah, ayo kita buat hari ini tanya jawab. Loh itu satu pertaruhan loh ya saudaraku. Bukan ngomong begitu itu enak. Tapi tetap juga saya imbangi dengan kesadaran kalau bisa saya jawab langsung, kalau pertanyaan itu memerlukan referensi, ya dari hal-hal yang penting perlu sampaikan saya tunda. Tapi kalau saya sudah belajar sedemikian rupa juga, ternyata saya masih belum tahu jawabnya, saya akan berkata, sorry ya, aku belum bisa jawab, aku masih terus belajar. Tapi kelak kalau sampai akhir ternyata aku tidak bisa beri jawab, yuk kita besok-besok tanya langsung. Tolong ke siapa Pak Tio? Ke Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya sampaikan, yuk silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Itu artinya apa? Saya rindu saudara betul-betul di dalam kekristenan itu matang. Nah sejauh ini kebanyakan gereja itu pada umumnya berpikir ya prosesnya itu monolog. Makanya belajar mengajar yang baik. Saudara coba lihat aja di dalam dunia kampus. Dosen yang kreatif, yang pinter, dia melemparkan pertanyaan-pertanyaan dan memberi kesempatan untuk mereka juga bertanya. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kenapa ini? Kalau sampai tadi inti pembicaraannya, orang Kristen ngiri, kok mereka diberkati saya tidak? Nah ini karena sebuah kesalahan pengajaran. Kenapa? Mungkin tadi pendeta juga tidak concern, tidak fokus, gagal fokus. Dia panggilannya pendeta, gembala, ya pastor, saudaraku ini kasih Tuhan, tetapi kemudian tidak tahu apa yang dicari. Saya tidak ngerti. Lo jujur kalau saya jadi hamba Tuhan dari hampir 40 tahun yang lalu sampai sekarang. Prinsip saya ini mengabdi. Saya sadar Tuhan pasti memelihara. Sampai hari ini. Saya tidak nguber amplop, saya diuber amplop. Dan banyak kali saya harus bertindak sesuatu rada ekstrim kadang-kadang. Kok Pak Gembala bersikap demikian ya, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika seorang membawa sesuatu, saya bilang kemudian kadang dalam bentuk tunai gitu. Saya doakan Tuhan berkati ya, imanmu luar biasa. Tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat. Jangan nanti, Tuhan bicara dengan saya. Orang tanya, suaranya gimana Pak? Ya, pakai suara gini. Bahasa apa Pak? Nah kan, saudaraku, saya bilang enggak, Tuhan ngasih hikmat. Saya ambil satu lembar, saya serahkan kembali. Bahkan ada orang dekat saya, satu hari saudaraku, ya masih terkait keluarga jadi ya. Saudaraku, Pak saya dapat berkat jual rumah gitu ya. Ini saya bawa persembahan ini satu tumpuk gini. Kemudian karena ini masih kaitan dengan keluarga, Tuhan ngasih hikmat. Ya Anda ini dalam pikiran saya masih butuh nih yang putrinya ini akan masuk di sebuah perguruan tinggi ini. Cukup sebenarnya. Tetapi saya disadarkan Tuhan, bahwa ya kamu sebagai bagian keluarga, lakukan sesuatu dong. Kadang gitu saya ambil satu lembar, kemudian setelah saya doakan, saya serahkan. Wah eyel-eyelan. Tapi saya bilang enggak. Saudaraku dikasih Tuhan, ini Tuhan suruh saya, tolong, hargai. Waktu kebakaran rumah saya, kan saudara sudah dengar kesaksian berkali-kali. Rekan pendeta-pendeta dari berbagai tempat nyari saya sampai di sini bawa persembahan. Ini dari jemaat Pak, ya terima kasih Tuhan memberkati, saya doakan ya, amin. Saya serahkan, tolong bilang sama jemaat, Pak Gembala bilang, Pak Pendeta Hendri, karena ini sesama ya korp ya, Pendeta Hendri bilang, ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Pak kami ini ikhlas, jemaat ikhlas. Saya bilang, sing ngomong sampean gak ikhlas itu ya, sopo. Iya, saudara-saudara, Tuhan saksinya loh. Dan ada beberapa orang mesti kalau saya lakukan gitu. Nah itu loh saudaraku. Pagi ini tadi saya bangun tidur. Ya, Evangelis Rizky memberitahu, Pak itu ada ini ada persembahan Pak untuk pembangunan Pak.
Saudaraku ini kasih Tuhan, ya Tuhan memberkati. Saya belum lihat, gitu enggak tak inceng piro. Ada kadang-kadang persembahan itu masukkan kresek gitu aja. Gitu. Begitu nanti waktu mau dicatat-catat ini mau diperuntukkan apa. Kemarin ini baru transfer 100 juta ya. Untuk pembelian sebagian kecil dari baja. Baru sebagian kecil. Saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau lihat baru kemudian saya catat. Saya doakan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus. Sampai orang, ya ini subjektif ya ngomong. Pak Gembala, style hidupnya Pak Gembala itu kok ya kelihatan ya gitu deh gitu ya. Saya bilang, gitu yang gimana? Yang gimana deh? Ya, saudara-saudaranya dikasih Tuhan. Nah dari dulu kan saudara lihat. Pergolakan kehidupan yang saya hadapi itu juga bukan kecil. Banyak hal di dalam perjalanan ini. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang saya tahu, kalau hidup kita di dalam berkat Tuhan, pasti semua dapat kita lewati. Nah gitu dong, amin itu semangat itu senang. Ya hawanya hari raya Idul Kurban kan. Sambil saudara mikir kayak nanti mulai nyentel ini pagar, bungkusan, isinya apa saudaraku? Ya kita doakan saudara kita umat muslim yang hari ini sedang bersukacita merayakan hari raya Idul Adha, Idul Kurban ya. Dan kiranya mereka mengalami kebahagiaan. Ya, itulah doa kita ya. Pagi-pagi saya juga sempat nge-WA kepada forum kerukunan umat beragama. Saya katakan keluarga kami terkasih di FKUB, saya sampaikan selamat merayakan ya hari raya Idul Kurban. Semoga semua bahagia, sehat dan Tuhan memberkati. Ya, itu ciri khas itu harus. Tuhan apa? Memberkati. Karena kita mengimani yang bisa memberkati itu Tuhan. Dan makna dari berkat Tuhan itu apa? Nah, ini yang kadang-kadang salah dimengertikan ketika bicara berkat Tuhan itu kaitannya dengan materi, keuangan, keberhasilan sesuatu yang berkait dengan pencapaian target yang kita dambakan, kedudukan, posisi, keterkenalan dan lain sebagainya. Yang semua itu hanya ternyata di bawah matahari. Lah di situ kekeliruannya. Makanya kalau kita bicara berkat konkret, komplit. Dan bagaimana seorang itu hidup diberkati dan siapakah yang diberkati? Yang diberkati itu orang yang layak terima berkat. Caranya gimana? Nah yuk dibuka ya Galatia pasal 3, 13 dan 14 Pak. Silakan Pak dicoba dibaca, saya juga cek lagi. Puji Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Semua katakan amin. Tadi saya katakan di dalam Mazmur pasal 5 tadi ayat nats pembacaan kita ayat 13, sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti apa? Perisai. Kok saya enggak diberkati Pak? Kok orang itu diberkati? Nah tadi saya bilang karena salah didikan. Nah gereja yang didik siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sendiri yang salah konsep, penganut teologi kemakmuran pure, murni. Dan kalau sudah bicara kemakmuran dikaitkan dengan usaha, persembahan, perpuluhan. Beri tambah banyak, kamu akan terima lebih banyak. Saya bilang, saya tidak sepakat. Itu perjudian, sama gitu loh dengan perjudian. Nah Tuhan tidak begitu konsepnya. Ya, perkara ada janda sarfat kemudian dia memberi sedikit dapat kelimpahan. Lu kan nggak sebanding itu, cuma tepung segenggam minyak sedikit
kemudian terpelihara hidupnya entah berapa tahun, kira-kira 3 tahunan barangkali ke depan secara mukjizat. Tetapi kalau pemikirannya 1 juta kamu kasih 10 juta kamu dapat, 10 juta kamu kasih 100 juta kamu dapat. Saya tidak sepakat. Kita memberi itu tidak mengungkit dengan secepatnya mengharap Tuhan mengembalikan. Kita memberi sesuatu sebagai tanda syukur karena Tuhan sudah terus-menerus dan akan terus memberikan semua yang baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Itu konsepnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam operasional saya ketika sudah untuk biaya misi, sudah bantuin pelayan Tuhan di tempat lain ya walaupun sedikit-sedikit ya dibagi-bagi yang full time rohaniwan, yang part time, yang ya untuk kepentingan operasional. Oh masih saya tampung, saya hati-hati jaga. Ketika ada satu proyek apa, keluarkan aja, saya tidak merasa ikut. Punya bahwa ini kepunyaan uangnya di tanganku itu kepunyaan enggak. Makanya model saya itu selalu yang saya pikir kalau lagi jalan, saya itu dapat cuannya dalam jalan-jalan. Cuannya itu untuk menyegarkan, merefresh. Ya itu wajar ya. Ke mall kadang-kadang, nyari barang branded yang lagi promo ya saudaraku. Jadi kalau saya nunjuk ini terus orangnya, Pak dipas dulu aja Pak. Oh enggak, bukan untuk saya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu cara berpikir saya demen gitu, seneng kalau bisa melakukan gitu. Kemudian ke merek lain, tentu juga ada pertimbangannya ini. Untuk apa? Saya sudah berkomitmen. Kalau sampai ada pendeta datang di tempat saya, tidak boleh mereka pulang dengan tangan kosong. Saya harus memberikan buah tangan. Dan itu dari dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari dulu saya kerjakan, hampir semua tahu. Jadi saya butuhnya waktu dengan mendiang jalan ke TP, kemana. Saudaraku untuk apa? Jalan-jalan, duduk, paling ya nanti makan. Apa barangkali ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang di situ, yang saya suka itu kalau ke Susite nyarinya apa? Salad sashimi atau sashimi salad. Ya saudaraku, salad itu barang mentah semua nanti pakai cumi mentah. Ya, saudaraku, udang mentah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada salmonnya dikit mentah. Dan itu menu yang murah, tetapi bagi saya sisi sehat. Ini udah lama ya, sampai makanya waktu TP diberitakan kebakaran, saya lihat berita TV, ikut prihatin. Ya, lu prihatinnya gimana? Jangan saudara salah sangka, biasanya itu subjektif gitu. Lah ya, baru melewati pandemi, masih bisnis merangkak dikit, kok ya kejadian seperti itu. Gitu loh maksudnya. Paling cuan saya itu, apa yang saya dapat itu ya profitnya saya jalan-jalan itu. Nah saudara, kalau saudara mikir, wah bapak itu baju model gini tuh banyak. Ya banyak, saya open cut ya. Kalau saudara lihat, ya, nah, kayak saya ini dulu kan sempat jadi tailor ya, penjahit. Tailor itu bisa, yang molor itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sudah tahu, ini kain yang saya beli, ini tolong teman-teman pelayan. Murah banget. Gini ini mungkin nggak sampai 50.000. Gitu loh. Cuma ongkos jahitnya yang mahal. Lah saya sudah berkeputusan enggak mau. Terakhir waktu di sekolah seminari saya itu bantuin kawan-kawan ya. Karena mereka datang, aku duit kain. Tapi enggak enak ongkos sih gitu. Nah, di situ waktu itu saya juga memberikan pelajaran ngajari yang mereka yang butuh keterampilan. Mana saya jahitkan itu. Aku nggak duit ongkos loh Hendri, orang usah ongkos. Tapi sepulang dari sana saya bilang enggak. Saya jangan ngurangi rezekinya para penjahit, para tailor. Jadi sama sekali saya tidak mau. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kalau yang saya sendiri pakai itu bisa, ya begini ini kelihatan udah setil kok. Ya kan? Ya orangnya pantesan, saya itu orangnya pantesan, katanya. Ya ada orang itu, pakai opo, itu, wangil pantes, juga gak ngerti. Nah dia bilang, bapak itu dulu lahirnya, ya katanya ibu saya, kalung apa? Usus. Lu kalau saya nggak cocokan, nggak pantesan, kalung omplong. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lah siapa yang tahu?
Makanya satu hari ini saya ngomong ya apa adanya. Saya berkunjung ke tempat sahabat ya, pastor Katolik waktu itu. Ya, beliau lihat, Pak pendeta kok baju polarnya baju pendetanya bagus. Lah jenengan mau toh? Mau. Ayo saya ajak jalan-jalan, ajak ke toko kain. Terus saya ajak di Tiara, depannya Ramayana. Monggo jenengan ngukur. Beliau sepuh ya. Masih sugeng sampai sekarang. Sudah lama ini saya nggak berkunjung. Loh, modelnya gitu itu loh. Ini cerita itu bukan pamer atau apa, enggak gitu loh ya. Tapi kalau itu perlu barangkali paling enggak ini memberikan proyeksi yang positif ya. Berbagi aura yang positif, yang baik. Lakukan sesuatu gitu loh. Bagi yang lain gitu. Nah ini kalau saudara lakukan itu, waduh, kepuasan, kebahagiaan dan orang kaya itu bukan apa yang banyak dimiliki. Tapi orang itu kaya di hadapan Allah jika dia ya melakukan sesuatu dari apa yang dia punya, walaupun sedikit untuk orang lain. Ini aminnya lebih kencang gitu, wah rezeki saudara tambah banyak. Ya iya, cuma rodok termangu-ramu, rodok meraba-raba tadi alurnya kemana kan itu kan. Ya sudahlah, saya maklumi, saya wajar, saya anggap ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, konsep persembahan adalah ucapan syukur. Lah kalau saya bisa melakukan, oh saya dikasih kesempatan Tuhan kok. Saya jadi pelayan Tuhan. Yang saya butuhkan lebih sedikit daripada yang harus dibagikan. Memang ya untuk berbagi. Dan ini anak-anak saya semua sudah kebawa cara berpikir yang demikian. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saya dapat undangan, ini banyak undangan ya, hari-hari ini saudara lagi panen nabur ya. Banyak hajatan-hajatan di tokoh-tokoh agama. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Saya bilang, lakukan yang terbaik. Dan tentunya kalau yang dari kita ini berpikir seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara semua itu akan mengalami kehidupan itu, waduh. Kok yang namanya rezeki itu selalu ada? Lah itu urusan lain, itu Tuhan. Ini family saya berapa orang, kemudian tokoh agama paling saya hormatilah, terhormat di kota kita. Lagi nanti punya hajatan di suatu tempat. Saya bilang pada anak-anak saya, kita lakukan yang terbaik. Saudara-saudara, karena apa? Ini prinsip. Dengan satu harapan pengembalian dari Tuhan juga enggak. Tetapi adalah rasa syukur. Syukur karena apa? Syukur karena Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa, ketidakberesan, kutuk, ciong, apes, sial, sudah diambil oleh Tuhan Yesus saat di atas kayu salib. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-14 Galatia pasal 3, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Semua katakan amin, saudara. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib, ayat 13 yang terakhir itu. Di mana ada kutuk, tidak ada berkat. Di mana kutuk sudah diambil, berarti di atas kita ada apa, saudaraku? Berkat. Kalau gitu yang diberkati itu orang tertentu, tidak. Semua anak Tuhan yang hidup dalam penebusan, hidup di dalam kesungguhan, hidup di dalam taat kepada proses penebusan, membawa kepada pembenaran, maka kita menikmati hidup di dalam berkat. Dan di dalam berkat Allah itu meliputi jaminan yang dikatakan tadi, dipagari dengan perisainya Tuhan. Dipagari dengan perisainya Tuhan. Apa saja rumah tangga kita, keberlangsungan jalan hidup kita, ke hari esokan kita, anak-anakku yang muda, ya, remaja, ke masa depananmu ada jaminan Tuhan ke depan. Dan kita semua sampai usia lanjut, sampai sangat senior, bahkan sampai kita tinggalkan alam nyata ini. Seperti doanya pemazmur di dalam kesaksiannya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu selalu menyertai aku. Itulah nasib baik orang yang ada di dalam berkat Tuhan.
Makanya beberapa hari lalu ini saya mengatakan, 3 pasang suami istri, cucu-cucu saya, anak-anak saya yang sedang mengalami proses tambahan pengalaman iman. Yang ternyata semua tetap di dalam ketangguhan menjadi Kristen yang sejati. Ya, yang pertama adalah pasangan Wahyu dan Rita Vandia Sembiring. Ada nggak? Hadir nggak pagi ini? Atau online? Yang menginfo saya waktu saya kontak. Dia nggak ngasih tahu saya lagi kontak. Gimana kabarmu? Ya, katakan Pak, kami baru keluar dari rumah sakit. Istri saya Rita Vandia ya mengalami proses janin tidak tumbuh dalam rahim dan dinyatakan oleh dokter harus dikiret. Ya, saya bilang oke, tunggu season berikutnya, tidak mustahil kalau Tuhan kasih pasti bisa. Yang percaya katakan amin. Setelah itu anakku Pipit dan Alfonsius, ya, anak endah yang diberi nama Evelyn, lahir prematur 7 bulan atau 8 bulan, pagi hari terlahir, dan sore hari diajak pulang sama Tuhan Yesus, si Evelyn pulang ke sorga. Kemudian seminggu yang lalu cucu saya Piki dan Vergiana, Tuhan anugerahi kesempatan untuk mendapatkan seorang putra sulung yang terlahir, diberi nama cukup panjang, panggilannya yang paling gampang Dion. Dan ternyata memang Tuhan mengajak Dion juga, cucu dari Pak Yohanes dan Pak Suprianto, tentu dengan keluarga mereka, dibawa pulang ke surga. Saya ingin katakan, ya nantikan season selanjutnya. Yang pasti, semua yang sudah wujud anak manusia terlahir, ya, entahkah berkesempatan melanjuti perjalanan dunia, entahkah sampai di situ, hakikatnya Tuhan sudah memasukkan, menghisapkan, mengklasifikasikan menjadi pribadi utuh yang berada di dalam kerajaan sorga. Karena terlahir dari rahimnya orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah perjalanan kehidupan. Saya mengatakan bahwa ini semua ke sorga. Dan ini jaminan, inilah berkat. Makanya dalam prinsip yang saya tanamkan kepada saudara, entahkah hidup, entahkah kita mati, itu hakikatnya di dalam Tuhan sama. Mati atau hidup sama. Ucapkan bareng, ayo bersama saya, mati atau hidup sama. Lagi, mati atau hidup apa? Sama. Kita ini sama. Hidup di sini sampai nanti kita pulang di sana sama. Samanya di mana, Pak? Disertai Tuhan dan berkatnya. Ini kekristenan. Tidak ada beda. Makanya jangan salah pilih untuk tidak memilih kebahagiaan dan dalam damai sejahtera di dalam hidup dunia ini. Ketika kita yang ditebus, dibenarkan oleh Tuhan, terus hidup dalam kebenaran, mau dituntun, jangan yang neko-neko. Walaupun manusia itu masih bisa salah, tapi ojo sing aneh-aneh. Ayo yang berumah tangga, udah nikah, jaga baik. Pak, gimana sempat salah, Pak? Tobat. Ya, keluar dari kebiasaan yang salah. Gitu loh. Pak, saya sudah sempat jatuh. Ya, mungkin apapun. Saya terjerat alkohol, narkoba, saya sempat nyicipi. Saya mau katakan, tidak usah kecil hati, kasih setia kemurahan Tuhan melampaui dari semua kesalahan kita semua. Amin. Dan kalau kita bertobat, keluar dari sana. Mau dituntun, dipimpin Tuhan. Nah ini konsep saya. Pak, tapi malu Pak. Memang, itu adalah proses. Itu peradilan ilahi dalam kasih mendidik kita. Kalau kita sempat melakukan kesalahan, memang ada malunya. Asal kita tobat, keluar, berjalannya waktu, nanti pasti Tuhan pulihkan. Pasti Tuhan pulihkan. Pasti Tuhan pulihkan. Pasti Tuhan pulihkan. Saya ini dulu gali. Orang Solo bilang gali, orang Jawa Timur bilang preman.
Sebagian di kota ini ada yang tahu masa muda saya hidup tidak karuan. Nah makanya ini mukjizat loh. Nah ini backgroundnya nggak karuan, dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, dibentuk Tuhan di satu tempat yang lain, kemudian dibenum jadi pelayan firman, melayani umat, disuruh Tuhan balik di tempat asal. Dan saya pertaruhkan malu saya, ketidakberesan masa lalu saya, dan waduh rasanya beban mental itu waktu awal-awal itu, yang saya pernah cerita ke saudara itu kan, ketika mendiang ya ibu mengandung Eski itu, ya lazim lah umumnya itu malam-malam minta aku golekno kecut-kecut apa gitu ya saudaraku. Saya keluar dari komplek Petro, ada di perlimaan situ untuk nyari bakul buah ya saudaraku, ini kasih ketemulah sebagian kecil dari geng saya yang lagi mabuk-mabukan. Dulu nggak gini. Dulu di situ tuh tempat wah segala macam ya, meriah pokoknya. Betul ya Pak Gatot Pirso ya Pak Gatot ya. Ini mungkin Pak Gatot ini juga tahu saya waktu gak beres dulu, waktu masih muda, ya sudah gak karu-karuan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebagian geng itu kemudian memblokir saya, kan ayo ngombe dhisik itu minum. Saya bilang enggak, bojoku meteng. Loh bahasanya ya gitu, jadi kok maaf saya ini pendeta, istri saya sedang mengandung. Ya gak ngerti kabeh, ya bojoku meteng, ya gitu loh. Nanti nek aku mabung ini iki muntah-muntah. Ya. Ayo dong dadi orang suci. Ah gitu gitu. Ngene iki wong suci ngene iki gitu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya. Yes. Ya saya kono ini tambah ono kayak tuku tambel, ngerti tambel enggak? Camilannya minum. Gitu. Memang duit ya pas-pasan. Tapi kalau sebenarnya ngasih berapapun bisa, tapi enggak ono iki pas-pasan lho. Gue golek gedondong. Ya, kan telan ludah semua kan, kedondong. Saudara ini kasih itu kan. Akhirnya saya terlepas ya. Dan gitu itu lebih dari satu kali. Nanti ketemu saya mimpin satu persekutuan gitu semua. Waduh, wong suci teko gitu loh. Coba. Itu kalau saya nggak nanggapinya dengan cengengesan gitu saudaraku. Nggak tahan. Nah, belum lagi kemudian ada dipelintir lagi, itu pendetamu ngomong sama jemaat kita, jadi Kristen itu karena dia dipek mantu sama ya keluarga Kristen, ya begitu disekolahkan terus dijadiin mantu baru dia jadi Kristen. Kualik kabeh. Ya, itu bukan begitu. Saya terima Tuhan, saya mengalami proses panggilan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Kemudian ketemu dengan mendiang waktu itu. Ya, dia berada di sekolah, seminari sekolah Alkitab yang sama. Nah, saudara-saudara itu, tapi ya sudah, nggak penting buat saya. Makanya saya selalu mengatakan buat kita, ayo jalan hidup yang benar. Kalau kita sebuah kesalahan sempat kita perbuat, jangan cari jalan pintas. Kadang-kadang ada orang Kristen gitu, mulai cari jalan dengan cara apa, saudaraku ya, lari ke tempat lain, ya, mungkin ke gereja lain, dengan maksudnya apa? Supaya dia mencari suasana baru. Jangan pikir model begitu itu akan menjadi Kristen dewasa. Tidak akan pernah. Justru lebih baik kalau kita merasa kekeliruan kita itu membuat kita mengalami rasa malu. Itu proses dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat. Kalau kita lari di tempat yang baru di sana, kemudian kita merasa ya tidak ada orang tahu, kita akan bisa melakukan modus yang beda walaupun tujuannya sama. Itu masih kemungkinannya besar. Saya mesti bicara belak-belakan hal seperti ini. Kecuali ada orang-orang yang datang beribadah di sini. Pak, kenapa? Karena saya tidak cocok, Pak. Dengan prinsip yang aneh-aneh di tempat itu, oke. Kalau begitu ya silakan. Orang mau ibadah di sini silakan. Saya tidak pernah menghalangi. Tetapi kalau kemudian dari gereja jemaat, ya gereja tetangga, kemudian sampai saya mau berjemaat di sini supaya saya bisa melakukan sesuatu juga lebih sungguh-sungguh lagi. Saya bilang minta surat ya sama gereja. Lo kayak gitu. Makanya etika bergereja, penggembalaan itu saya pegang teguh. Ya, kalau saya buat kegiatan, jangan loh di jemaat gereja orang lain, nanti itu jadi masalah. Itu etika gitu loh. Ya, apapun bentuknya saudaraku. PKS itu ada beberapa orang, senang Pak kami datang dulu, silakan. Saya minta ditempati Pak rumah saya. Ya, jangan dulu, lihat dulu, pamit dulu. Boleh enggak? Kalau enggak kamu, ya saya bilang boleh mah pendetamu atau majelismu bikin surat. Pak, kami minta ditempati. Itu etika itu gitu.
Jadi makanya saya bilang semua orang datang di sini ibadah silakan, dari dulu sudah begitu. Tetapi saya enggak berpikir terus kemudian wah kamu itu harus ditabernakelkan, itu enggak. Yang penting saya dan saudara hidup dalam pertobatan. Yang setuju katakan amin. Tapi tentu kita berjemaat ya kita akan betul-betul bagaimana sebagai domba Tuhan dibentuk Tuhan di situ. Semua kegiatan kayak gini nanti saya dengan senang hati, dengan bersyukur dan bangga ya. Ini sudah beberapa anak yang akan masuki pernikahan kudus ya. Nah, di antaranya ini anak Bagus dan Lydia, putra dari Ibu Bapak Wosi Londa dan putri dari Bapak Ibu Sising An ya. Tolong berdiri, bisa mana ini yang ketok Lydia, Bagusnya di mana tadi ya? Di belakang. Tolong berdiri atau maju ke sini dulu. Iya, ini karena sudah di bulan ini nanti, saya minta maju, cius ini Pak Gembala minta. Lydia, oke. Ini dalam proses bina pastoral ya, dan masih nanti disusul oleh Virgi ya, dan Hana ya, ada Hana di sini, hadir nggak? Nggak ada. Satu lagi Jose dan Lia dan juga anak Febrian ya, dan Tessa ya, akan dilaksanakan di gereja GKJW, puji Tuhan. Ini yang akan masuk dalam pernikahan di bulan ini. Dan saya bangga gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Karena ya satu persatu anak-anak kita terus di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Pesan saya terus hidup di dalam kesungguhan, di dalam ketaatan. Saya yakin ke hari esokan kalian semua ada dalam jaminan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tetap berdiri di sini sebentar, saya selesaikan khotbah saya, kan nanti saya akan berdoa buat kalian. Sekali waktu di rest ya, zaman dulu, di strap dulu ya, puji Tuhan ya. Saya dengar firmannya lebih dekat. Ini bimbingan pastoral kalau dengan saya kayak contohnya waktu itu dengan Piki Virgi ya, kadang sampai jam 10 malam, pernah jam 11 malam ya. Ini kemarin jam berapa? Jam 10 ya, jam 10. Wah, apa mau kapan? Ya dah. Nah, gitu ya. Itu konsep saya, karena ada prinsip-prinsip yang enggak bisa ini dipegang yang lain. Ada sesi-sesi saya mesti masuk. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu datangnya dari pembenaran 2 Korintus, Pak Yohanes, silakan baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Ini loh kuncinya kalau orang diberkati, berarti kalau orang di bawah rambu-rambu ini ya semua kita. Nah, Pak ini Paulus di depan saya, Mah Nyonya, Mah di situ Bu Yohanes, sama keluarga Itar, itu anakku Andreas ya. Semua ada, semua kita. Kita di dalam rambu-rambu penebusan, pembenaran ini. Saintifikasi. Suatu pertukaran di mana kita yang berdosa yang gak jelas dikasihi Tuhan, sampai Tuhan yang suci, yang maha benar, tidak kenal dosa, rela jadi berdosa, naik salib. Supaya kita ini dibenarkan. Maka begitu dibenarkan dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, itu berkat Tuhan. Hidup dunia sampai akhirat dalam berkat Tuhan. Asal jangan nyeleneh. Jangan di jalan kekristenan kita, kemudian kita cari jimat ini, pergi ke dukun itu, percaya mitos ini, mitos itu, tahayul ini, tahayul itu. Di dalam kekristenan, Tuhan tidak izinkan itu. Kalau sampai kita berjalan seperti itu, berarti kita sedang menantang maut. Dan tidak ada seorang pun bisa memenangkan maut. Kecuali satu pribadi, tolong kalau kenal sebutkan, tolong. Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan. Buktinya apa? Dia mati, turun ke alam maut. Ibrani 2 ayat 14. Dia keluar dari sana. Dan tidak ada pribadi lain yang mampu keluar dari maut. Upah dosa adalah apa? Iya. Dan kita semuanya berdosa. Kalau Tuhan tidak begitu murah, tidak ada seorang pun yang lepas. Maka dia membenarkan kita. Kita diputihkan, dibenarkan untuk diputihkan, nggak mampu bayar pajak, sudah barangkali ya nunggak 30 tahun, sepeda motor umurnya 30 tahun nggak dipajaki, jadi apa saudaraku? Ya, andai kata itu dijual sekarang, keloak saudaraku, untuk bayar pajak nggak mungkin. Kemudian ada bulan bakti, samsat umpamanya, ya pajak yang sudah tertunggak sekian lamanya diputih.
pastikan dibuat surat pajak yang baru per hari ini. Ke depan kamu mesti bayar. Pembenaran itu seperti itu. Jadi kalau ya ini anak-anakku, jalan terus dalam tuntunan Tuhan. Memang perjalanan tidak mudah. Hari-hari ini saudara hati-hati loh ya. Jangan kejebak. Berbagai macam tawaran manis di dalam dunia ini karena kaitannya Tuhan memagari, menjadikan perisai termasuk ekonomi kita. Kalau enggak, masalah kita. Benar. Kebiasaan pinjol, banyak orang cedera karena ini. Sekarang ada yang baru lagi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, SP letter. Nah ini di TV tiap kali saya di HP, tiap kali ini dapat info seperti itu ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak hal yang yang kalau kita tidak teguh iman, tidak sungguh-sungguh kita berpegang, ya berapa orang memberitahu kepada saya, kami itu rasanya kerja itu begitu dapat ya dana pas-pasan Pak, karena apa? Sudah banyak habis untuk cicilan. Nah itu juga masalah. Ini saya infokan buat kita semua. Tolong. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau mau hidup menikmati damai sejahtera, Tuhan memagari ekonomi kita terpelihara, terjaga, bahkan sampai akhir hidup kita. Ya, semua harus terukur. Termasuk membiayai sekolah anak-anak. Jangan kita posisi umpamanya ya masih rasanya kemampuannya di A. Lantas idealisme kita di tempat yang lebih tinggi. Yang jelas dari situ secara keterukuran kita belum sampai di situ. Jangan berburu yang model gitu, ujung-ujungnya sampai orang ya kalang kabut dalam hidupnya, tidak damai sejahtera. Kalau kayak begitu waktunya ke gereja bisa nggak ke gereja, cari obyekan sana sini. Bahkan kalau salah-salah dijauhkan kiranya orang bukan cuma menjual apa aja, bisa menjual diri, menjual iman, bisa saja. Maaf, saya berdoa tentu tidak untuk yang di sini. Tuhan janji itu memelihara orang benar sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Engkau pensiunan yang sudah berpuluh tahun. Kemarin saya jumpa dengan besan saya ketika mengunjungi di rumah sakit di tempat yang sama saya ada di situ. Ya ngobrol-ngobrol sudah belasan tahun pensiun purna tugas ya. Pak Gatot sudah berapa tahun purna tugas. Semua yang purna tugas terpelihara sempurna. Karena jalan hidup orang benar itu ada dalam naungan Tuhan. Iya saudara, makanya yang mau masuki masa MPP, mau mendekati ya purna tugas, nggak usah takut, asal kita tata. Ekonomi itu tata, itu tolong nanti yang muda-muda ini perkawinan muda semua yang muda-muda tata. Nanti saya akan kumpulkan yang pernikahan 5 tahun ke bawah nanti ya, kembali lagi untuk saya refresh, evaluasi, untuk kita mencapai progres yang jelas. Di dalam kekristenan, saya itu memikirkan tuh segitunya. Pinginnya apa? Semua jemaat Tuhan itu bahagia. Ya nggak ada yang respon, memang nggak senang bahagia kok. Ayat terakhir Pak, silakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang percaya katakan amin ini. Ini loh. Tuhan tidak pernah mencetak pengemis. Ya, ingat. Puji Tuhan. Pengemis yang model apa atau pengemis dengan modus yang lain, Tuhan tidak pernah nyetak gitu kok. Ini janji Tuhan. Makanya kerja sekasar apa, sekeras apa, tidak usah gentar, tidak usah gengsi. Tidak ada pekerjaan yang nista, asal dikerjakan itu dengan benar dan tanggung jawab dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan cuma idealisme aku pengen jadi bos apa. Nanti kalau memang Tuhan turuti langsung jadi bos tuh nggak ngerti gimana manajemen, memanage semua. Kacau juga enggak karuan. Kayak Petruk jadi ratu. Gitu loh. Semua itu nggak bisa terus ditempuh dengan begitu saja. Makanya dalam kesulitan lalu saya udah jalani hidup. Kerjaan halal, haram. Kasar, halus, sudah. Yang paling gak beres jadi penjahat. Sekali lagi saya baca. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar apa? Orang benar apa, saudara? Ditinggalkan atau apa? Anak cucunya minta roti. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sementara song leader mempersiapkan diri, saya doakan untuk kedua anak saya, Lydia dan Bagus.
Hamba serahkan kedua anak kami ini Tuhan, yang di bulan ini pula dia akan memasuki pernikahan kudus di dalam berkat kemurahan-Mu. Kuduskan anak-anak kami ini, lingkupi, rendahkan hati, rela diproses, dibentuk, sehingga memasuki pernikahan di dalam tuntunan Tuhan. Kami yakin orang yang dituntun Tuhan, jalan hidupnya pasti nyaman. Karena Tuhan selalu berpihak pada orang yang berjalan dalam kebenaran. Semua persiapan dari dua keluarga, keluarga Sisingan, keluarga Wosilonda, semuanya ada di dalam naungan pertolongan Tuhan. Hari H dan selanjutnya semua dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalian kembali ke tempat, Tuhan berkati ya. Satu nyanyian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Mari kita berdiri sama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Biarlah setiap jemaat akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Dari waktu ke waktu hidup di dalam berkat Tuhan. Karena segala kutuk, apes, sial, jiong, segala macam yang buruk Tuhan sudah angkat di atas salib Golgota. Maka setiap kami akan melangkah bersama dengan anak cucu cicit keturunan demi keturunan. Terpelihara, terjaga dalam topangan kuasa Tuhan. Oleh semua orang tua dituntun Tuhan. Menjadi orang-orang tua yang bijaksana, takut akan Tuhan, sehingga jadi saksi dan menuntun teladan buat semua anak-anak orang muda semuanya. Dan orang-orang muda yang saat ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Hamba yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan selalu terbaik. Yang sedang memasuki pernikahan di tahun ini, semua di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini bahkan orang yang datang dalam keadaan bergumul, kami percaya Tuhan selalu berpihak kepada orang yang bergumul tetapi bergantung kepada Tuhan. Sehingga naungan kuasa Tuhan senantiasa ada atas setiap umat tebusan-Mu ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami yakin dan percaya mereka semua ada dalam rancangan penyembuhan dan penyelamatan yang dari Tuhan. Semua disehatkan dan ditopang, ditolong oleh Tuhan. Demikian beberapa anak cucu kami yang sempat dalam minggu ini secara manusia berduka ya Tuhan, karena orang tercintanya Engkau bawa pulang ke sorga. Dan Engkau meneguhkan pada pasangan-pasangan muda ini untuk semakin takut hormat akan Tuhan. Dan kami yakin season demi season kehidupan mereka ada terus dalam rancangan Tuhan yang indah. Terima kasih buat hari ini kami dapat bersama melaksanakan ibadah hingga usai Tuhan tuntun kami kembali tempat masing-masing dalam berkat-Mu. Semua persembahan yang diberikan sebagai tanda syukur. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang mencatat sampai kepada kekekalan surgawi. Kami saat ini berdoa, semua berdoa untuk bangunan tempat ibadah ini. Semua berdoa, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan dengar doa semua anak-anak-Mu. Haleluya, semua yang di online, semua doakan. Agar ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah untuk wadah mentraining setiap milik Tuhan menjadi semakin dewasa dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau dengar doa kami semua dan kami percaya Tuhan melimpahkan segala berkat yang terbaik. Terima kasih penyediaan demi penyediaan Tuhan Sang Yehova Jireh berkarya. Semua anak-anak Tuhan akan menikmati naungan berkat rezeki dalam setiap langkahnya. Dan syafaat kami untuk Indonesia, bangsa negara kami, Tuhan berkati.
Terima kasih, kami akan tinggalkan tempat ini dan pulang. Dan kami boleh bertemu dalam ibadah malam nanti jam 7 melalui online. Sehingga kami semakin teguh dan dewasa dalam Tuhan. Puji Tuhan, hormat puji bagimu sekarang sampai selamanya ya Allah. Dan rahmat berkat-Mu turun atas kami sekarang sampai Maranatha. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tanganlah bersama dengan syukur kita. Tuhan memberkati semuanya.